Hello Indonesia, good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. Indonesia will win. Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas. It's time to show your love for the Garuda and support the original Indonesian brand. Save the date. Be ready. Beberapa pemain timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke Australia pada Sabtu dan Ahad, 15, 16, 3, 2025. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki jadwal melawan Australia. Duel ini rencananya digelar di Stadion Allianz Sydney, Australia, pada 20 Maret 2025. Patrick Kluivert membawa sebanyak 29 pemain pada kesempatan ini. Awalnya, skuad timnas Indonesia berisikan 30 pemain. Namun nama Egy Maulana Fikri harus dicoret karena mengalami cedera. Sementara itu, ada 4 pemain yang bakal terbang ke Sydney, Australia pada Sabtu dan Ahad, 15, 16, 3, 2025. Dilansir dari laman resmi PSSI, mereka adalah Tom Haye, Justin Hubner, Sandy Walsh dan Rafael Struijk. Nama-nama lain dijadwalkan menyusul pada 16 dan 17 Maret 2025. 4 punggawa, Tom Haye, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk mengawali gelombang pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri menuju Sydney, Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025, tulis PSSI. 4 nama di atas membawa bekal bagus sebelum melawan Australia. Bekal bagus yang dimaksud yakni tak ada yang menelan kekalahan bersama klubnya masing-masing di laga terakhirnya. Justin Hubner baru saja membantu Wolves U21 meraih kemenangan atas Reading U21 dengan skor 1-0. Di sisi lain, Tom Haye dan Rafael Struijk hanya bisa meraih hasil seri pada laga terakhirnya. Tom Haye membantu Almere City bermain seri melawan NAC, 1-1. Rafael Struijk juga meraih hasil imbang di laga terakhirnya. Tepatnya, Brisbane Roar bermain seri 1-1 dengan Adelaide United pada 8 Maret lalu. Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia di laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada 20 Maret 2025. Di atas kertas, timnas Australia unggul secara ranking FIFA. Namun, timnas Indonesia bukan tidak mungkin bisa membuat kejutan seperti saat mengalahkan Arab Saudi, 2-0, pada November 2024. Ian Maatsen dan Pascal Struijk siap perkuat timnas Indonesia jika skuad Garuda menang lawan Australia dan Bahrain bulan ini? Tak bisa dipungkiri, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mencari pemain keturunan berkualitas. Langkah ini diambil sebagai langkah akselerasi peningkatan kualitas timnas Indonesia secara instan. Untuk jangka panjangnya, ada banyak program yang dilakukan PSSI seperti pembinaan usia dini dan perbaikan kualitas kompetisi profesional. Sejauh ini, pemain-pemain keturunan yang diyakinkan PSSI era Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia masuk kategori top. Beberapa di antaranya Jai Idzes, Tom Haye, Kelvin Verdong, Maes Hilgers, Kevin Dix hingga yang terbaru Emil Audero. Meski begitu, nama-nama di atas bukanlah yang terakhir didatangkan PSSI. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bahkan sudah ditugaskan PSSI untuk mendatangkan pemain keturunan berkualitas. Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita, Indonesia, kata anggota Exco PSSI.
Arya Sinulinga kepada awak media. Jadi, nanti dia, pelatih, juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah selama ini kan kita tahu Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang lobi kemana-mana, dengan timnya lobi kemana-mana, lanjut Arya Sinulinga. Dari sekian pemain keturunan yang bisa masuk radar PSSI, Ian Maatsen dan Pascal Struijk bisa dimasukkan daftar prioritas. Ian Maatsen saat ini bermain untuk klub Premier League, Aston Villa. Pemain yang mencetak 1 assist dari 32 laga bersama Aston Villa musim ini, memiliki harga pasaran 32 juta euro atau sekira 574 miliar rupiah. Pemain yang membantu Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023 hingga 2024 ini dapat diandalkan sebagai fullback kiri dan winger kiri timnas Indonesia. Pascal Struijk siap bela timnas Indonesia? Bagaimana dengan Pascal Struijk? Bek 25 tahun yang memiliki harga pasaran 15 juta euro ini memperkuat klub Liga 2 Inggris, Leeds United. Pascal Struijk yang memiliki tinggi badan 190 cm ini masuk kategori bek produktif. Dari 34 pertandingan bersama Leeds United musim ini, Pascal Struijk mengemas 5 gol. Petinggi media Belanda Voetbal Primeur, Danny van Laar sempat mengatakan Pascal Struijk tersedia membela timnas Indonesia. Apakah ini pertanda Pascal Struijk akan memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat? Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar melihat tingginya level Ian Maatsen dan Pascal Struijk. Keduanya disinyalir baru mau membela timnas Indonesia jika semakin dekat lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026 jika menang atas Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Kabar gembira untuk timnas Indonesia, Kevin Dix sudah pulih. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix sudah pulih dari cedera jelang pertandingan melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. FC Copenhagen memastikan Kevin Dix sudah pulih dari cedera. Sebelumnya, bek 28 tahun tersebut mengalami cedera di area pergelangan kaki pada leg pertama yang berlangsung pekan lalu. Ketika itu, bek timnas Indonesia tersebut berbenturan dengan Trevor Chalobah pada menit ke-79 dalam duel leg pertama babak 16 besar Conference League kontra Chelsea. Pelatih Copenhagen, Jacob Nyestrup kala itu langsung mengganti Kevin Dix dengan Munashe Garanaga. Cederanya membuat Kevin Dix absen pada lanjutan Liga Denmark akhir pekan lalu. Beruntung, cedera Kevin Dix segera pulih. Pemain kelahiran Apeldoorn tersebut dipastikan masuk dalam skuad Copenhagen saat melakoni laga leg kedua babak 16 besar Conference League kontra Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London, Jumat. 14 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia, kepastian tersebut ditulis dalam laman resmi klub. Jacob Nyestrup membawa 22 pemain dalam lawatannya ke London. Pada laga leg pertama, Copenhagen kalah 1-2 dari Chelsea. Kevin Dix dan kawan-kawan melakoni misi mustahil saat bertandang ke London. Terlepas dari dimainkan atau tidak pada pertandingan melawan The Blues, kabar Dix dibawa ke Inggris berarti menegaskan kondisi sang pemain yang sudah keluar dari ruang perawatan. Kabar ini sekaligus jadi angin segar bagi skuad timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda bakal melakoni 2 laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Duel lawan Australia bakal digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dix yang bisa bermain di berbagai posisi di lini belakang sudah masuk dalam daftar panggilan Timnas Indonesia. Keberadaan Dix bakal memperkukuh pertahanan skuad Garuda yang memiliki Jay Itzes, Rizky Ridho, Mees Hilgers, Kelvin Verdong, hingga Jordi Amat. Bek 28 tahun tersebut sudah merasakan caps bersama Timnas Indonesia Senior. Caps perdananya dirasakan saat Timnas Indonesia berduel lawan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sayang, kebersamaannya di lapangan sangat singkat.
Kevin Dix harus digantikan oleh Sandy Walsh karena cedera usai setengah jam bertanding. Resmi pindah federasi. 3 pemain anyar timnas siap dimainkan lawan Australia dan Bahrain, begini starting 11 squad Garuda. 3 pemain naturalisasi, Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupesi, dan Dean James sudah resmi pindah federasi. Usai melalui proses yang cukup singkat, 3 pemain ini akan tersedia saat timnas Indonesia melawan Australia, 20 Maret, dan Bahrain, 25 Maret. Jika melihat peluang, Joey dan Dean James tampaknya berpeluang tampil sejak menit pertama. Dean James misalnya. Pemain Go Ahead Eagles ini memang sering menempati posisi bek kiri di klubnya. Namun posisi natural Dean James adalah winger. Sehingga, jika Rafael Stuik didorong ke tengah, Dean James bisa menempati sayap kiri. Penetrasi dan ketangguhannya berduel 1 lawan 1, akan membuat serangan timnas makin variatif. Sementara Joey Pelupesi yang sudah berpengalaman, bisa jadi tandem atau malah menggantikan posisi Ivar Jenner. Bagaimana dengan Emil Audero Mulyadi? Menggeser Martin Paes di bawah Mister jelas bukan hal mudah. Patrick Kluivert tentu akan banyak menimbang performa konsisten kiper FC Dallas ini. Refleks dan ketenangannya sangat dibutuhkan untuk membendung serangan Australia maupun Bahrain. Jika skenario itu terjadi, maka beginilah starting 11 timnas Indonesia. Formasi starting 11 Indonesia versus Australia: Paes, GK, Dix, Hilgers, Idzes, C, Verdong, Pelupesi, Haye, Marcelino, Ula, Struik, James substitute, Emil, Rido, Ahmad, Walsh, Jenner, Egy, Sananta, Bagaskara. Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret mendatang. Untuk persiapan pertandingan, para pemain akan langsung berkumpul di Sydney langsung. Beberapa pemain abroad datang tak bersamaan, karena jadwal di klub masing-masing. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan agenda persiapan timnya untuk pertandingan tersebut kepada wartawan setelah menghadiri jumpa pers perkenalan Jordi Cruyff kepada publik di Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025. Ya, tanggal 16 Maret akan berkumpul, ujar legenda Barcelona ini dikutip dari Antara. Kluivert telah memilih 27 pemain untuk menghadapi pertandingan tandang melawan Australia pada 20 Maret dan laga kandang menjamu Bahrain 5 hari setelahnya, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Daftar nama pemain itu dirilis pada Minggu, 9 Maret, 9 di antaranya adalah pemain yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia. Ada 2 nama baru, yakni Septian Bagaskara dari Dewa United dan Ula Romeni dari Oxford United. 3 pemain yang baru dinaturalisasi, yakni Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero akan bergabung. Ketiganya akan didaftarkan paling lambat pada Kamis, 13 Maret. Para pemain timnas yang bermain di Liga 1 kemungkinan akan berangkat lebih dulu. Sebab, berdasarkan jadwal pertandingannya, mereka akan memainkan laga terakhirnya pada hari ini sebelum jeda internasional dan libur Lebaran. Klub terakhir yang bermain adalah Persebaya Surabaya, klub yang diperkuat kiper Hernando Ari, menjamu PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu malam, 12 Maret 2025. Sementara itu, para pemain timnas yang merumput di luar negeri kemungkinan akan menyusul satu persatu ke Sydney setelah memainkan laga terakhirnya bersama klubnya pada Sabtu dan Minggu pekan ini. Setelah menghadapi Australia di Sydney, timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri menjamu Bahrain sebagai pertandingan ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 hari berselang.
Kluivert menargetkan timnas Indonesia bisa meraih 4 poin dari 2 laga ini untuk mewujudkan mimpi Garuda berlaga di Piala Dunia 2026. Saat ini posisinya di peringkat ketiga klasemen sementara. Sebanyak 7 pemain dicoret Patrick Kluivert jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Keputusan ini diambil Patrick Kluivert demi memenuhi syarat yang ditetapkan AFC. Sesuai regulasi, hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan, baik untuk laga Timnas Indonesia versus Australia dan Timnas Indonesia versus Bahrain. Berhubung di skuad Timnas Indonesia saat ini ada 30 nama, itu berarti ada 7 nama yang harus dicoret. 2 nama yang sudah pasti dicoret dari daftar melawan skuad Soceros, julukan Timnas Australia, adalah Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Keduanya pasti dicoret karena harus menjalani sanksi 1 pertandingan karena akumulasi kartu. Hal itu dimaksudkan agar Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner cepat beradaptasi dengan pola latihan yang diterapkan sang juru taktik anyar, Patrick Kluivert. Lantas, siapa 5 nama lain yang berpotensi dicoret untuk laga melawan Australia? Tenaga Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner baru bisa diandalkan saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025. Meski absen melawan Australia, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner tetap terbang ke negeri kanguru. 5 nama lain yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert. Memprediksi, 5 nama itu adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka dan Septian Bagaskara. Nadeo Argawinata disinyalir kalah saing dari 3 kiper Timnas Indonesia lainnya, yakni Emil Audero, Hernando Ari dan Martin Paes. Sementara Muhammad Ferrari, diprediksi tenggelam di antara bek-bek ternama Timnas Indonesia seperti Jai Itzes, Mees Hilgers, Rizky Ridho, Jordi Amat dan Kevin Dix. Bagaimana dengan Septian Bagaskara dan Hoki Caraka? Sulit bagi mereka bersaing dengan Rafael Struijk dan Ula Romeni yang disinyalir mengisi lini depan Timnas Indonesia saat melawan Australia. Untuk Egy Maulana Fikri, pemain Dewa United ini sejatinya layak masuk 23 pemain Timnas Indonesia melawan Australia, namun, kondisinya belum bugar 100% karena mengalami cedera. Alhasil, Egy Maulana Fikri disinyalir harus rela duduk di tribun Sydney Football Stadium saat Timnas Indonesia menantang Australia. Satu harapannya, pemain-pemain yang diturunkan Patrick Kluivert dapat memberikan performa optimal. Dalam laga ini, Patrick Kluivert mengincar 1 angka. Waktu sudah mepet, ini jadwal kumpul skuad Timnas Indonesia untuk persiapan lawan Australia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar pemain yang dipakai untuk menghadapi lanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 27 pemain untuk persiapan melawan Australia dan Bahrain. Selain itu ditambah 3 pemain yang baru saja menjalani naturalisasi, yakni Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi. Lantas kapan Patrick Kluivert akan mengumpulkan para pemainnya? Kini, Patrick Kluivert hanya memiliki waktu tidak lebih dari 15 hari untuk menjalani pemusatan latihan. Timnas Indonesia sudah harus bertanding melawan Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. Artinya H1 atau H2, Timnas Indonesia sudah harus terbang ke Australia. Menurut informasi dari tim Liga 1 yang melepas pemainnya ke Timnas Indonesia, disebutkan bahwa para pemain akan mulai berkumpul pada 16 Maret mendatang. Informasi tersebut disampaikan oleh Dewa United. Dewa United sendiri menjadi tim penyumbang pemain terbanyak untuk Timnas Indonesia. Dewa United menyumbang 3 pemain ke Timnas Indonesia, yakni Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya dan Septian Bagaskara. 3 nama yang dipanggil adalah Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya dan Septian Satria Bagaskara. Ketiganya akan mulai bergabung dengan skuad asuhan Patrick Kluivert mulai tanggal 16 Maret 2025 mendatang, tulis Dewa United melalui laman resminya.
Adapun untuk jadwalnya, Timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Setelahnya, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di GBK, 25 Maret 2025. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 dengan 6 poin, Timnas Indonesia terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Serta terpaut 10 poin dari Jepang yang berada di puncak klasemen. Kumpul perdana Timnas Indonesia akan diwarnai dengan kehadiran 2 nama baru dalam skuad Garuda. Mereka adalah striker Dewa United Septian Bagaskara dan striker Oxford United Ula Romeni. Selain 2 nama itu, 25 pemain yang dipanggil sebelumnya sudah menghiasi skuad Timnas Indonesia. Seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan, Martin Paes, Jai Idzes, Marcelino Ferdinand, hingga Ragnar Oratmangoen. Mereka akan bertarung dengan hari penuh semangat dan kebanggaan. Indonesia, inilah para pejuang kalian. Rapatkan barisan, percayalah pada kami. Kita Garuda, kata Kluivert dalam unggahan video akun resmi Instagram Timnas Indonesia.